Waktu dan tempat kami dipersilahkan. Bapak Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para bapak, ibu, wali murid tentunya, dan dalam kesempatan yang berbahagia ini bisa berkumpul bersama dalam acara yang istimewa ini. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini berdiri dan berbicara saya di hadapan hadirin hadirat, yaitu dalam rangka insya Allah menyampaikan sedikit tausiah dan semoga lebih menjadikan ilmu dengan penuh keberkahan dunia hingga akhirat. Kita awali tausiah ini dengan bersama-sama membacakan kalimat basmalah dan kalimat thayyibah supaya lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mudah-mudahan setiap amal kebaikan, amal soleh kita dengan diawali basmalah bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan kalimat thayyibah, insya Allah kita akan mendapatkan limpahan atau amal soleh kita dilipat gandakan oleh pahala di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya yang pertama saya akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan tasyahur binikmat. Saya ingatkan kepada diri pribadi dan untuk semuanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, di antara perintah Allah dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfur. Fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku Allah Ta'ala, adhkurkum, niscaya pasti aku Allah akan mengingat kalian dimanapun, kapanpun, pada saat apapun. Washkuruli wala takfur, dan bersyukurlah kalian atas seluruh nikmatku, wala takfurun, dan janganlah kalian mengingkari kufur atas nikmat-nikmatku. Pak Bu dan adik-adikku yang tercinta, bahwa seluruh nikmat itu hakikatnya adalah pemberian dari siapa? Dari Allah. Kita bisa hidup di dunia, hakikatnya hidup ini pemberian siapa? Allah. Rizki yang kita gunakan, rizki yang kita manfaatkan, rizki yang kita makan, itu semuanya hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah ketika Allah dalam surah Ar-Rahman mengulang-ulang kalimat dalam ayat-ayat yang berbeda, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ulangi sama-sama, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i
mukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang akan engkau dustakan? Kita hidup, diberi hidup, itu nikmat terbesar dari Allah. Hidupnya itu pemberian dari Allah, nikmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita sebagaimana perintah Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian pandai bersyukur atas nikmatku, maka la azidannakum, pasti Allah akan menambah nikmat dan limpahan rahmat dan maghfirah berkahnya. Tapi ketika manusia yang tidak pandai bersyukur atas nikmat dari Allah Ta'ala, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, sesungguhnya naudzubillah, adab siksa Allah sangatlah pedih bagi orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat dari Allah. Besar harapan kita kepada Allah Ta'ala, semoga kita khususnya yang hadir pada kesempatan acara yang berbahagia yang sangat istimewa ini, kita semua termasuk afdal syakuro, hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat dari Allah dan yakin pasti nikmat ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Bu dan anak-anakku tercinta, insya Allah kalian atau anak-anak kita yang kita cintai ini insya Allah kelak nanti di masa dewasanya akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang insya Allah akan memegang tonggak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi generasi penerus bangsa yang istimewa, yang mulia, yang bisa membanggakan dirinya orang tua dan insya Allah bermanfaat bil khusus terutama untuk agamanya, agama Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Bu, orang, negara, bangsa yang tidak pandai bersyukur pasti hancur. Saya ulangi, orang atau bahkan dalam skala besarnya satu negara bangsa yang tidak pandai bersyukur atas nikmat dari Allah pastilah akan hancur. Dari mana kita mengetahuinya? Allah mengangkat kisah-kisah sejarah-sejarah nyata di masa lampau, di masa lalu, ketika manusia yang takabur, yang tidak bersyukur atas nikmat dari Allah Ta'ala, Allah hancurkan. Suatu negara bangsa yang penduduknya tidak pandai bersyukur atas nikmat dari Allah Ta'ala, negara bangsa tersebut Allah hancurkan. Naudzubillah, ini jangan sampai terjadi di kita punya negeri tercinta, tanah air tercinta Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan. Pak Bu, di antaranya dalam Al-Quran Allah mengangkat sebuah kisah di zaman dulu. Zaman apa? Zaman dulu. Lain dulu, lain sekarang, lain misalnya hulu pucat dinataran, bukan ada namanya. Sama ceruran Sumandi, kapunten ke semuanya. Baik emang nganggo bahasa nasional, tapi di sekolah negeri resmi bahasa nabi ulang dari SMP negeri 1 Banjar bersama Bu Titin rencana. Alhamdulillah biasa jantan penyambung wasilah tukang lantaran biasa api hadir di nama kelas ayeuna insyaallah ya tidak bahasana ya bias di kepala ya dan kesembuhan bias dicampur-campur bias bias dicampur bias orang tiga putra daerah hapunten aja pada saat nanti ya badi kuningakeun rek heula dengan kakaran ogenan assalamualaikum tos digaskeun cenah hapunten kita urang Suman USA, urang Sumaning asli ya sanes orang Amerika sanes ya orang Banjar asli larasan di MUI Banjar. Oke deh, sampai negeri 1 Banjar, alhamdulillah. Oke, insyaallah pilih ibu bapak oke sadayana ieu mah hapunten sanes promosi sanes tahu kamu siar dakwah abdi di MUI Banjar.
sakedap bola tugas profil abdi sakedik di masa des 17 sanes jantan abdi di MUI sareng di Polres Banjar dan di Kamtibas. Kalau di Polres Banjar jantan dari muda termasuk ayeuna teh ditami tugas abdi menuju berjuang di media sosial. Margi kasih sederhanana jalmi umat ayeuna kan memegang naon Pak Bu? Memegang naon? Terus memegang kekuasaan, sanes, memegang Android, internet. Jadi abdi berjuang ayeuna ditami tugas di MUI di Polres Banjar janten pejuang media sosial. Ibu bapak hapunten ieu malidugikan bila ujung ningali perjuangan abdi dina menyebarkan dakwah syariat Islam dina channel YouTube dan TikTok Lintuh TV LINTUH TV. Mangga anu diklik bragi dinya perjuangan abdi di dunia pendidikan, di dunia tentu nama di dunia maya. Taya nama ibu bapak biasa paintenan ningali oke ngupingkeun abdi di dunia nyata. Tapi lu jelas abdi berjuang di dunia maya sanes makhluk halus, tapi tetap makhluk kasar gitunya. Dan katingali aya jirimna. Nah, ieu nama gitunya. Jalmi nama di mana dengan aya nama di dunia maya, jalmi teh seuseun aja. Tah ieu nama abdi ieu paintenan sanes nyimpen ieu teh nya. Ieu teh di dunia nyata kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Tas ya kalau sakedik mangga langkung disebarkeun. Saya hatur nuhun subscribe antara di like-na insyaallah kanggo si dakwah Islam. Mudah-mudahan ibu bapak anu dihormat ieu lembaga ieu yayasan ieu sekolah mudah-mudahan biasa mencetak ulama-ulama, amin. Orang-orang yang kabahur nunya muda ilmuna tapi bermanfaat diri keluarga dan untuk semuanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Bu hadirin rahimakumullah, dari awal tadi disebut Allah banyak mengisahkan, mengangkat sejarah manusia-manusia terdahulu, negara bangsa ketika penduduknya tidak pandai bersyukur atas nikmat dari Allah Ta'ala, Allah hancurkan. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah dalam Al-Qur'an mengangkat sebuah kisah bahwa di zaman dulu, di zaman apa Bu? Dulu ada satu bangsa yang oleh Allah diberikan kemakmuran, kesuburan, keamanan, kedamaian, ketentraman. Mutmainnah, yakni hari duha rogoda minggu makan. Rizkinya Allah berikan dari segala penduduk alam. Fakafarat bi anubillah, tapi sayang 1000 kali sayang penduduk negeri, penduduk kaum bangsa tersebut, penduduknya kufur atas nikmat dari Allah, diberi bangsa negara yang tanahnya loh jenawi, kotok tentram kertok raharjo, istilah bahasa kurang sumaning sukarami, brok di jurung, brok di pantok, ngalayah di tengah iman lawan kamu berseluruhan ibunya subur makmur gemah limpah receh tapi sayangnya penduduknya penghuni negeri tersebut kufur atas nikmat Allah Ta'ala, diperintah beribadah menolak untuk beribadah, diperintah untuk beriman malah tidak beriman, diperintah untuk taat tidak taat, maka Allah hancurkan negara bangsa tersebut sehancur-hancurnya. Na'udzubillahi min. Ini jangan sampai terjadi di kita punya negeri tanah air tercinta Indonesia, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kesimpulan yang pertama, alhamdulillah telah dilaksanakan, telah selesai terlihat 12. Mudah-mudahan seluruh pihak yang terkait, yang berjibaku dengan harta, tenaga, pikiran dan segala sesuatu dukungan rojongan untuk lancarnya perjuangan pendidikan untuk anak-anak kita tercinta, senantiasa Allah berikan limpahan curahan rahmat dan pahala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukur nih
nikmat itu ialah menggunakan seluruh nikmat dari Allah digunakan dalam hal yang diridhoi oleh Allah. Jadi ketika sebaliknya tidak menggunakan nikmat dari Allah dalam hal yang justru tidak diridhoi oleh Allah, itu namanya kufur nikmat. Seseorang diberi hati tidak dipakai untuk memahami berpikir atas ayat-ayat tanda kekuasaan Allah, itu namanya kufur nikmat. Seseorang diberi dua bola mata dengan penglihatan yang tidak dilihat, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, itu namanya kufur nikmat. Seseorang ketika diberi oleh Allah dua telinga dengan pendengarannya, tapi sayang 1000 kali sayang pendengarannya justru mendengar hal-hal yang mengandung dan mengundang maksiat, itu namanya kufur nikmat. Na'udzubillah. Bagi siapapun yang kufur nikmat, Allah telah menyiapkan api neraka jahanam. Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Allah telah menyiapkan adab siksa api neraka jahanam bagi siapa? Golongan jin dan manusia. Golongan siapa, Bu? Jin. Siapa jin? Golongan jin dan manusia. adanya ibu pasti jin namanya mantap pisan kalau apinya. Astagfirullah. Allah sudah disiapkan, Pak, Bu, yaitu adab api neraka jahanam untuk siapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, bagi manusia yang diberi hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, diberi oleh Allah dua mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Diberi dua telinga dengan pendengarannya, tidak diperdengarkan dalam hal yang membuat dia pikir mengingat Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik, ulaika kal an'am, mereka itulah sebagai diibaratkan oleh Allah laksana hewan ternak. Na'udzubillahi min cik waktu adik-adik sadayana, maaf uningan babi hutan, babi kotak, maaf bagong uningan ayeuna aya babi di hutan ngaruksak kebon anu petani, misalkan ngaruksak singkong atawa sampet teh kurang suka ramai Banjar. Maaf mau tanya, itu yang diruksak yang dimakan apakah beting nabungkul atau jeung tangkalna? Beting nabungkul apa jeung tangkalna? Itulah maaf babi. Sejahat-jahat senajis-najisnya babi melihat orang lain paling sampena wungkul. Maaf, ini mah perbandingan, tapi manusia ketika di kebun orang lain maksudnya ngarabut sampe batur sampena tedi belum tangkalna jang pager balong daunna jang abur lahu ujungna jang lagu senang untuk daun sampah, senang gak? Sok kira lalabuan anak ya tuh udah dari tadi mulainya gitu. Sok kira orang lalabuan, sok kumaha tadi lagu nanti bu aya nu maling sampe di dia mah malah kasih iya ada aya nu maling sampe itu ya aya di punten aya nu pas kalasan ngaronda tapi mah cenah kita dan nuju ngajaki lingkungan kumaha kitu ai pas teh anda we mesin sambutan anggap teu bebejakan disebutna teh naon lain maling motor mah aman ngan aya sampe di alam usaha sanes ku anu nadi teh sanes ku butuh di negeri antah berantah namanya pas konflik sok sasarangan kurang nado mana teh maling
Alhamdulillah sih bukan kan. Aya nu maling sampe kana beuti beukieum tangkalna jalma gerbalong dauna jalma rap pucukna. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah tabarakallah. Hari tadi mah babi kan sebatas naona unggul. Nah atuh hari kalakuan jelema yang jelema itu ya Allah astagfirullahaladzim eta sabuk dipanggul sagalana beutina nu kecil jeung dikulub jeung dibeuleuh tuluy tangkalna lumayan nyambangan tuluy laun keudena ieu jeung marabau tuluy anu pojokna ieu jeung diurah astagfir. Namun gitu berarti kalau dibandingkan maaf antara manusia yang jahat dengan hewan ternyata lebih jahat dari mana? Sebutkan manusia kumaha nu jahat lupa terpandai bersyukur atas nikmat dari ku Allah teh tangan teh dipakai karena jalan ibadah pegang Quran saya teh bu saya kalau para guru memegang memegang kapur untuk mendidik anak-anak tercinta generasi bangsa saya lagi ya di negeri anta berantah kalau dipakai ngarabut naon bari usaha berarti eta nu ngarabut hak batur teh eta namanya tidak syukur nih da Allah mah memerintahkan nih seluruh anggota badan aku anugerahkan untukmu tapi mohon dipergunakan jalan menuju ridhoku Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kurang dilawat sayeuna ieu nuju ngagunakeun seluruh fasilitas nikmat dari Allah digunakan untuk hal yang mengandung dan mengundang ridho Allah. Amin. Alhamdulillah. Yang kedua tema tentang Isra Mi'raj, peristiwa luar biasa. Kalau dalam istilah agama kita, agama Islam Pak Bu dan anak-anakku tercinta, Isra Mi'raj itu adalah mukjizat. Apa? Mukjizat. Yang disebut dengan mukjizat itu peristiwa luar biasa, luar dari kebiasaan. Biasanya untuk menempuh jarak yang jauh tentunya membutuhkan waktu tempuh yang lama. Betul. Betul. Biasanya untuk menempuh jarak yang jauh atau jarak apapun tentunya membutuhkan waktu. Semakin jauh jarak tempuh, semakin lama jarak waktu yang akan dibutuhkan. Di Banjar kapan di Sukarame, di Pintu Singa ke Pasar Banjar waktunya sekian. Beda ayeuna di Pintu Singa kita di Jakarta waktunya semakin lama. Begitupun Rasul dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di mana Masjidil Haram? Di Muka Roma. Insya Allah Mubarakos kata suci Mekah Madinah. Insya Allah jika sangka dari kemudahan termasuk anak-anak kita tercinta. Insya Allah tiasa arangkat kata suci ngalaksanakan ibadah haji salam umroh. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dengan waktu anu singkat, jarak tempuh wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui. Dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa di Palestina dimi'rajkan, diangkat oleh Allah ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hingga Sidratul Muntaha dengan jarak tempuh yang hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi dengan waktu yang sangat singkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah kembali menginjakan kaki di bumi di dunia ini. Subhanallah. Itu namanya mukjizat Pak Bu. Mohon maaf, namanya mukjizat tidak ada sekolahannya. Betul. Tidak ada pesantrennya. Betul. Tidak bisa dipelajari. Itu mukjizat anugerah Allah khusus untuk para nabi Rasul Allah. Mohon maaf, ini anak-anak tercinta, siswa-siswi mau tanya mukjizat Nabi Musa ini contoh. Kalau Isra Mi'raj ini mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau mukjizat Nabi Musa apa?
asal dan enggak kami di mimbar yes. Dia Allahu Akbar kita tadi asal cerdas. Anak-anakku mohon dengarkan mujizat Nabi Musa. Ada yang tahu? Nabi Musa apa mujizatnya? Punya tongkat. Tapi awas, bukan tongkat sembarang tongkat Nabi Musa ketika dilempar melawan sihir Raja Fir'aun dan orang-orang yang disebut paranormal, dukun-dukun waktu itu. Ternyata tongkat Nabi Musa ketika dilempar jadi apa? Awas, ini bukan sulap Patarno. Si Musa lagi ada bakar abrah, bukan ini mah tidak. Nabi Musa megang tongkat, kata Allah, lemparkan tongkat, dilemparkan. Jadi ular yang besar, ya, memakan ular, sihir, dukun, paranormal Raja Fir'aun. Pertanyaannya, di sini anak-anakku tercinta, ini ada yang bisa? Ada yang bisa melempar tongkat jadi ular? Ada yang bisa? Ibu bapak ada yang anak biasa ya ada ibu teh akhirnya tadi saur Pak Ustaz di Sumading Kulon ayah tongkat dialungkeun cenah jadi orang si ieu ayatna ya oh ieu ayatna dibacakeun cenah 1000 kali dalaan mawa tasnya bismillahirrahmanirrahim alungkeun jadi naon Bu? Lu salah bismillahna apa urangna itu mana nabi itu mana rasul lah kita ieu mah kita teh abdi we nya mau nyontohkeun batur urang dosa, urang maksiat yang punya kelebihan seperti itu. Naudzubillah itu bangun jika Nabi Musa dengan tongkat bisa membelah lautan. Itu mujizat. Coba ambil tongkat, jangan ditiru nanti di rumahnya. Wah, daripada ke Pangandaran jauh, dicobaan pokoknya makan setanui daripada bentas kemana teh kalau besar Parung Sari atau kemana kadobo yang bentas mereka gebukan dia tongkat karena cai citanui sugar jadi jalan seperti tongkat Nabi Musa maca bismillah ke antabarah 7.000 kali bismillahirrahmanirrahim jadi naon jadi muncrat tangernya Nabi Musa bukan tongkatnya yang sakti, bukan tongkatnya yang istimewa, bukan Nabi Musa yang mempunyai ilmu ilmu kebatinan, bukan itu atas izin. Paham Pak Bol? Alhamdulillahnya di dia makalah linter ibu-ibu dan bapak-bapak dan oke anak-anak tercinta alhamdulillah buka pada habitat gitu pengajian ada atos pos ibu-ibu di pengajian ibu kahartos naon kahartos bukan astagfirullahaladzim Pak Bu mujizat itu di antara mujizat itu adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apa tujuan Allah Ta'ala memberikan keistimewaan Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad? Silakan bisa dibaca di surah Al-Isra surah ke-17 ayat 1 linuriyahu min ayatina. Di antara tujuan terbesar peristiwa Isra Mi'raj adalah supaya Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah itu maha mulia, Allah itu maha agung, maha besar, maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tujuan Allah Allah maha kuat, selain Allah yang kuat adalah lemah. Allah maha kuasa, selain Allah yang berkuasa itu adalah hakikatnya lemah. Allah maha mengetahui, selain Allah yang mengetahui hakikatnya adalah bodoh di hadapan Allah Ta'ala. Maka oleh karena itu kita ambil, kita petik hikmah dari memperingati Isra Mi'raj bahwa Allah maha besar, Allah maha kuasa. Kekuasaan Allah tunjukkan sebagian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hasil Isra Mi'raj itu adalah perintah kewajiban sholat fardu yang 5 waktu subuh, zuhur, asar
Anak-anakku maaf ini murid-murid yang siswa-siswi ini sekarang di sini. Pak Ustadz mau tanya, siapa tahu jumlah sholat subuh berapa rakaat? Alhamdulillah, pinter. Siapa tahu jumlah sholat duhur? Alhamdulillah. Siapa tahu jumlah sholat asar? Alhamdulillah. Jangan ditambah 4, tambah 4, jangan ditambah ya. Siapa tahu jumlah sholat maghrib? Alhamdulillah. So kurang dilakukan. Siapa tahu jumlah sholat subuh? Dua itu jumlahnya. Ayo sama-sama nyanyi. Ayo. Siapa tahu jumlah sholat duhur? 4. Osok dilaksanakan osok. Tara osok. Tara. Insya ini mau osok sholat. Alhamdulillah. Tahu yang dimaksud yang dinamakan dengan sholat, tahu nggak? Sholat itu apa? Ada yang tahu? Ayo ke sini, yang pakai peci kopi. Ayo ke sini. Ayo ke sini sebentar. Waduh, tepuk tangan atas keberaniannya dalam kebaikan. Di sini. Pak Ustaz nanti diberi hadiah, pokoknya awas ya. Suka sholat? Alhamdulillah. Tadi sholat subuh nggak? Subuh, alhamdulillah. Berapa rakaat sholat subuh? Berapa rakaat? Alhamdulillah. 4 dikurangi 2 ya. Alhamdulillah. Yang disebut dengan sholat tahu nggak? Alhamdulillah. Kenapa Ustaz salah bagaimana? Alhamdulillah atas kejujurannya gitu ya. Daripada kita jujur, tahu tentang sholat, tahu coba. Tahu mereka jujur. Ya mah alhamdulillah jujur. Mau dikasih hadiah mau? Punten Bapak punten ya. Hadiah. Punten Pak, tepuk tangan. Alhamdulillah. Mohon maaf hadiahnya itu yang ada kenapa saya bawa apa-apa itu rusuhan kali jaga. Alhamdulillah. Sholat itu dalam istilah agama aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Sholat itu ibadah yang dengan hati namanya niat sholat, dan dengan ucapan itu baca takbiratul ihram, baca surah al-fatihah, baca tasawuf, tahiyat akhir, baca salat. Itu dengan apa? Dengan ucapan. Yang terakhir, sholat itu adalah gerakan-gerakan rukun sholat. Ada al-qiyamu ala qadiri, berdiri bagi yang mampu, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud 2 kali di setiap rakaat. Jadi kembali lagi simpulkan, sholat itu adalah dengan hati, dengan ucapan, dengan gerakan. Sholat itu diawali dengan takbiratul. Mohon maaf, jawab sama-sama. Sholat itu diawali dengan takbiratul. Baca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.